Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini saudara, kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang baru, untuk kekuatan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang malam yang boleh kami lalui. Saat ini Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita didasari dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Saya akan bacakan perikop ini untuk kita bersama. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saudara, perikop yang kita baca, ada percakapan antara seorang pemuda kaya dengan Tuhan Yesus. Ia mendatangi Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab dengan perintah-perintah Allah dalam 10 hukum Taurat. Dan orang muda itu bertanya kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Menariknya saudara, pemuda ini sudah menuruti hukum Taurat sejak dulu, tetapi merasa masih kurang. Kemudian Yesus menunjukkan kepada pemuda ini apa yang sebenarnya yang menghalangi dirinya dari beroleh hidup yang kekal. Yesus berkata, "Pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Tetapi sayang saudara, pemuda ini pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ia tidak rela melepaskan hartanya untuk mengikut Yesus. Saudara, ternyata ada berhala tersembunyi di dalam diri pemuda yang kelihatan taat dan sempurna itu. Ada berhala tersembunyi yang menghalangi dirinya untuk dapat berjumpa dengan Yesus, yang terutama dalam hatinya bukanlah Allah dan hidup yang kekal, melainkan harta, kekayaan dunia. Syukurlah saudara,
Bagi manusia terlihat mustahil untuk selamat, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Hanya oleh anugerah Allah yang begitu ajaib, maka kita orang berdosa dapat meninggalkan berhala kita dan mengikuti Yesus. Saudara, mungkin jika dilihat dari tampilan luar, kita adalah orang Kristen. KTP kita Kristen. Kita beribadah setiap hari Minggu sebagai orang Kristen. Kita membaca Alkitab sebagai orang Kristen. Kita melakukan aktivitas pelayanan gerejawi dan memberikan persembahan ke gereja. Tetapi jauh ke dalam lubuk hati yang terdalam, apakah memang Tuhan Yesus yang menjadi segala-galanya bagi kita? Saudara, apakah ada berhala yang tersembunyi yang menghalangi kita untuk datang kepada Yesus? Saudara, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Jangan sampai harta, kekayaan dunia, kenikmatan dunia, kesenangan dunia menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara, mari kita periksa hati kita. Apakah ada berhala yang tersembunyi? Dan biarlah Yesus yang menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Biarlah dalam hidup kita Yesus yang kita kejar dan kita muliakan. Sebab keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Kekayaan, kenikmatan dunia hanyalah titipan yang Tuhan berikan buat kita. Jadi saudara, yang terutama dalam hidup ini adalah Kristus. Itu yang terpenting. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan di dalam kehidupan kami, agar kami yang mengaku Kristen, biar sungguh-sungguh Kristus yang terutama di dalam kehidupan kami. Kristus yang kami utamakan, Kristus yang kami muliakan, sebab Kristuslah juru selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Pimpin sepanjang hari ini tiap langkah kami. Apa yang kami kerjakan, biar Engkau yang menyertai kami dan memberkati kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bergumul dengan berbagai masalah ekonomi, Tuhan Engkau juga yang buka jalan, mencukupkan segala apa yang diperlukan. Kami mohonkan kasih dan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa lagi saudara dalam renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.